Shalom, selamat siang. Selamat beribadah di KPL STTI Yogyakarta. Selasa 30 Maret 2021, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, tata ibadah kita pada hari ini diadaptasi dari GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Pertolongan kita pada hari ini di dalam ibadah datangnya dari Yesus Kristus Tuhan kita dan kiranya menaungi setiap hati kita. Amin. Doa pembuka saya persilahkan kepada Bapak Filipus. Mari kita berdoa. Menghampiri takhta-Mu dengan penuh kerinduan, karena di dalam hadirat-Mu kami boleh menikmati sukacita. Kiranya Tuhan menolong, memimpin kami dalam ibadah kami di siang hari ini. Berkat-Mu turun atas kami dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau saat ini. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersukacita karena kebaikan Tuhan atas alam semesta. Kita akan menyanyi dari NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Dipersilakan bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 148 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 148 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca secara responsoria. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang.
Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Ya, kita bersukacita karena kebaikan Tuhan, kita hadir di bait-Nya, kita nyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan ayat bait yang kedua. Siang maupun malamlah Tuhanlah perlindunganmu, niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus guru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus guru
jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau mempertemukan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan, kami akan menaikkan setiap pokok doa kami, permohonan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sendirikan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap permohonan kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau berkati pemerintahan dari presiden sampai ke jajaran-kejajaran yang bawah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Bapak, kota Yogyakarta. Kiranya Tuhan Engkau damaikan kota ini, karena ketentraman kota ini adalah ketentraman kami juga. Kami juga berdoa buat STTII. Kiranya Tuhan Engkau berkati STTII, Engkau berkati UKRIM, Engkau berkati yayasan. Kiranya penyertaan-Mu ada di atas STII, UKRIM, dan juga yayasan. Engkau berkati dosen-dosen yang mengajar. Kiranya Tuhan Engkau membalaskan setiap pelayanan mereka terhadap kami semua, terhadap Engkau. Kiranya berkat-Mu melimpah di atas mereka. Kami juga berdoa buat UTS yang sedang berlangsung pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi, bahkan kerajinan untuk belajar, sehingga kami bisa mengerjakan setiap ujian yang akan kami selesaikan. Kami juga berdoa buat mahasiswa tingkat akhir, baik itu prodi S1, S2, S3. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Kami juga Bapak tidak lupa mengucap syukur buat teman-teman yang saat ini sedang ulang tahun. Engkau menambahkan satu usia bagi mereka. Kiranya Engkau pakai mereka dengan luar biasa, semakin bertambah usia, semakin berhikmat, semakin tunduk dan taat akan perintahnya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka, dan mereka dapat beraktivitas, memuji, dan bersaksi atas kasih yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus Padasuruti MTH. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Karena gelap jadi remah pagi. Kita harus menyajikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Bersyukur karena di minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah di kapel meskipun ada di tengah-tengah mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Sebenarnya bukan jadwal saya hari ini, saya harusnya tanggal 8 dan karena kasih karunia Tuhan diajukan. Karena memang ini hal yang menjadi suatu sukacita kalau bisa melayani. Jadi hari ini ibadah Kapel STI diajukan bagi saya harusnya tanggal 8, jadi tanggal 30. Karena kemungkinan habis gajian jadinya ada semangat sedikit, saudara. Tapi mengingat akan minggu-minggu ini, Ibu dan Saudara ya, masa kesengsaraan Kristus kalau kalender gerejawi, dan karena waktu yang mepet kemarin diberitahu oleh Pak Nur, karena dia adalah pimpinan saya juga saya ikuti. Saya cuma mempersiapkan waktu dengan 1 hari, tapi ini bahan yang saya sudah siapkan minggu yang lalu. Jadi temanya berhubungan dengan menyeberang Sungai Kidron. Ini hal yang mungkin nggak biasa karena mungkin jarang juga orang membahas ini. Ini juga menjadi semacam tantangan, challenge bagi saya. Di kelas tadi saya mengungkapkan bahwa kita harusnya bisa tampil beda, melakukan, menyampaikan sesuatu yang tidak seperti biasa. Kalau mungkin minggu-minggu ini di gereja-gereja, kemarin Bapak Saparman itu membagikan ya satu mungkin berita bahwa dia akan menyampaikan berita atau penyampaian firman Tuhan berhubungan dengan Minggu Palem. Dan ketika kemarin kejadian tanggal 29 ya atau 28 pas Minggu Palem ada ledakan di depan gereja Katedral Makassar, saya jadi berpikir untuk memikirkan khotbah tentang Minggu Palem. Karena memang Minggu Palem itu satu kalau saya katakan di sini semacam kejadian yang luar biasa ketika Yesus masuk ke Yerusalem dielu-elukan dengan mengatakan Hosana. Ya, tapi karena ada kejadian kemarin di Makassar, saya mungkin berpikir ulang untuk menyampaikan apa. Nah, makanya ini memang semacam kejadian yang spektakuler, di mana pelantikan seorang raja Yahudi dielu-elukan. Namun sebenarnya setelah ini ada kejadian yang memilukan. Ya, memilukan atau semacam ada perjalanan Via Dolorosa, kesengsaraan. Dan minggu ini kelihatannya relevan dengan mahasiswa STI yang sedang melakukan ujian tengah semester. Jadi ada hal-hal yang mungkin sebagai refleksi di mana kita bisa menjalani hidup di masa-masa ujian. Makanya tadi judul yang saya berikan itu menyeberangi Sungai Kidron. Mungkin saudara baru kali ini mendengar Sungai Kidron karena biasanya itu mendengar Kali Urang dan Kali yang lain. Ini hal yang baru. Makanya kita akan bersama-sama Bapak Ibu. Dasar firman Tuhan yang saya akan ajak Bapak Ibu merenungkan, ini juga kayaknya hanya di kitab Injil Yohanes yang menyebutkan tentang Sungai Kidron ini di Injil-Injil. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 18 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia."
Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka itu pergi. Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu-minggu menjelang kami memperingati akan karya penebusan Kristus, kami sampai pada pemahaman akan kronologis peristiwa penyaliban. Dan saat ini kami membaca bagian Injil Yohanes tentang peristiwa penangkapan Kristus di seberang Sungai Kidron. Tolong saat ini supaya kami boleh memahami ajaran yang Tuhan berikan kepada kami, dan melalui penerangan Roh-Mu kami boleh menapaki hidup di masa-masa ini dengan menjalankan kebenaran firman dari ayat-ayat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap merenungkan sabda Tuhan. Amin. Peristiwa di seberang Sungai Kidron. Saya tertarik dengan pernyataan ataupun tema ini karena berhubungan dengan satu pernyataan di Mazmur Mesianik, di mana Daud menubuatkan tentang Mesias. Dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 7 dikatakan, "Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala." Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan, "Raja akan minum dari sungai di tepi jalan. Setelah dikuatkan, ia menang." Memang kayaknya nggak ada kesinambungan, tapi ketika saya coba melihat tentang satu bagian di dalam Injil Yohanes tadi tentang ia masuk ke taman setelah menyeberangi Sungai Kidron, ini satu hal yang menjadi perenungan saya. Kenapa ada pengertian umum tentang Sungai Kidron ini? Bahwa Sungai Kidron itu sungai yang hitam. Mengapa? Karena ini memang lembah dan jarang ada air. Ada air ketika musim dingin atau musim hujan. Dan di sini karena kondisi seperti itu, kegelapan meliputi lembah tempat di mana sungai itu mengalir, dan karena warnanya hitam ada pemahaman bahwa ini tercemar karena limbah dari kota. Saya membuka ensiklopedia bahwa banyak sekali orang-orang Yahudi setelah mengorbankan kambing, lembu ataupun binatang-binatang di bait Allah, kotoran ataupun penyiraman itu terbuang ke situ mengalir, ini di bawah. Makanya ini gelap. Tempat pembuangan di luar. 2 Samuel 15, 23, 30 ini berhubungan dengan peristiwa. Nanti ada secara historis tentang Sungai Kidron ini ada di luar kota Yerusalem. Dan ini kelihatannya memang merupakan salah satu perbatasan Yerusalem menurut 1 Raja-Raja 2 ayat 37 maupun Yeremia. Ini daerah di luar. Dan enggak heran di dalam pembacaan kita Yesus ditangkap memang di luar kota Yerusalem. Saya tertarik karena ada beberapa historis tentang Sungai Kidron ini yang berhubungan dengan apa yang kita baca. Yang pertama, historisnya, Raja Daud menyeberangi Sungai Kidron meninggalkan Yerusalem sewaktu pemberontakan Absalom. Dikatakan di sini, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi Sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Jadi ada semacam tipologi di sini, apa yang dia alami oleh Daud itu dialami oleh Mesias. Jadi waktu itu memang Absalom mau kudeta dan Daud harus melarikan diri dan melewati sungai itu.
Dan banyak beberapa orang mencemooh, tapi ada beberapa orang yang mengikuti. Dan ini yang tadi kita akan bersama pelajari. Peristiwa menyeberangi sungai Kidron ini ada orang-orang yang mencemooh atau melakukan kejahatan, tapi ada juga orang-orang yang mengikuti dengan melakukan yang baik. Terus ada juga peristiwa di Perjanjian Lama tentang sungai Kidron ini, bahwa Asa merobohkan patung keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi ini tempat pembuangan. 1 Raja-Raja 15:36. Terus raja juga memberikan kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Allah segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnya semuanya di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron. Jadi seperti tempat pembuangan akhir TPA ya. Tapi ini bagi berhala-berhala yang dibakar oleh Hizkia, tadi Asa. Tapi juga pada masa Yosia, mezbah-mezbah yang ada di atas sotok tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase, kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Jadi historisnya sungai Kidron ini yang menjadikan hal itu menarik ketika di Perjanjian Baru Injil Yohanes menyebut tentang Yesus. Sebelum ditangkap dia menyeberang sungai Kidron lalu masuk ke taman. Di Yohanes enggak disebutkan taman Getsemani, di Injil Lukas enggak disebutkan, cuma Markus dan Matius. Cuma disebutkan biasanya itu Bukit Zaitun. Makanya Getsemani berhubungan dengan pemerasan minyak, makanya berbau harum. Tapi di sini Yohanes mau menekankan mungkin menyebut sungai Kidron. Inilah menjadikan tanda tanya, apa maksudnya? Dari apa yang kita baca, saudara-saudara, kita bisa melihat satu kebenaran yang kita bisa lihat di sini tadi. Yang pertama, peristiwa penyeberangan sungai Kidron yang disebutkan Yohanes yang pertama itu adanya pengkhianatan kepada Yesus. Di sini tadi dikatakan bahwa Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Bahkan dikatakan maka datanglah Yudas juga ke tempat situ dengan sepasukan prajurit penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata untuk menangkap Yesus. Bahkan ayat 5 dikatakan, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Dan ada catatan, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ini menarik bahwa peristiwa ketika Yesus ditangkap, ketika menyeberangi sungai Kidron, diungkapkan oleh Injil Yohanes. Satu kebenaran yang 2 kali ditekankan tentang pribadi murid Yesus yang mengkhianati. Yudas disebut di sini 2 kali mengkhianati dia. Jadi di masa sulit, di masa penderitaan, ternyata enggak sedikit ada juga orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari kepentingannya sendiri. Di Injil lain dikatakan kenapa sampai Yudas dengan serombongan ini, karena ada kesepakatan untuk mendapatkan 330 keping perak dengan menyerahkan Yesus. Dan dia melakukan ini gara-gara uang. Peristiwa menyeberangi sungai Kidron, peristiwa yang mungkin jadi peringatan bagi kita di minggu-minggu Paskah ini ya. Kebenarannya apa? Ternyata ada juga pengkhianat-pengkhianat yang walaupun pada awalnya mengikuti Yesus. Jadi pertanyaan, mengapa ada pengkhianat? Biasanya karena keinginan pengharapan yang tidak diperoleh saat masa yang sukar dialami, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tak heran juga Tuhan Yesus pernah mengungkapkan bahwa di masa akhir di mana banyak kesulitan terjadi pemurtatan atau di sini pengkhianatan.
Dikatakan di dalam Matius 24:9 ayat 10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, mungkin berbalik menjadi musuh, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dinas tadi dikatakan Yesus ditangkap, ternyata malah Yudas bersama dengan pasukan-pasukan penangkap di pihak yang berlawanan. Salah satunya karena ada keinginan yang tidak terpenuhi. Makanya sering juga ada perbuatan jahat. Peristiwa menyeberangi sungai Kidron diceritakan, diungkapkan oleh Yohanes di Injilnya ini, dan menekankan tentang murid Yesus yang bernama Yudas, dan ada embel-embel mengkhianati dia. Ada pengkhianatan karena sering orang kecewa. Ada kemurtatan karena apa yang diharapkan tidak tercapai. Lalu orang menghalalkan segala cara untuk melakukan perbuatan jahat. Makanya nggak heran kalau Yakobus mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kontras nanti dengan Yesus. Kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Yakobus 3 ayat 16 kontras. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tidak heran di masa-masa yang sulit banyak orang mencari keuntungan di tengah-tengah kesempitan. Ada 2 menteri daripada Pak Jokowi ketangkap itu di masa-masa sebenarnya harusnya dana itu bisa digunakan untuk membantu. Tapi kok ya ada kesempatan untuk membelokkan dana, bahkan mencari keuntungan. Dan tidak heran juga mungkin di tengah-tengah jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, di masa-masa sulit ini juga ada orang karena kepentingannya, karena mementingkan diri sendiri, bahkan karena iri, yang lain lebih berhasil, yang lain lebih untung, kenapa saya enggak berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik. Ini kebenaran pertama, menyeberangi sungai Kidron. Mungkin di masa ujian banyak mahasiswa juga ada kesempatan karena penjaganya tidak begitu cermat mengawasi, kerjasama walaupun tidak diizinkan bisa dilakukan dengan alasan macam-macam. Tugas, ada pengkhianatan, ada tindakan mencari kepentingan diri sendiri. Dan ini diungkapkan di dalam Injil Yohanes tadi. Yudas 2 kali disebut secara khusus tentang pengkhianat. Dia tahu tempat di mana Yesus, jadi dia itu sepertinya sudah biasa, ahli di dalam mencari kesempatan mencari keuntungan sendiri. Makanya enggak heran cepat mendapatkan Yesus walaupun harus menyeberangi sungai di tempat yang mungkin di lembah-lembah penuh bisa dicapai. Biasanya gitu, orang yang berbuat merencanakan kejahatan segala macam apapun tindakan bisa dilakukan untuk menghalalkannya. Ini bahaya sekali jikalau ada orang-orang menjadi umat Tuhan melakukan seperti ini. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua kita akan membahas di sini ada perendahan dan pengorbanan diri. Saya melihat di sini ketika Yesus menyeberang sungai Yordan dan masuk suatu taman, sungai Kidron dan masuk sebuah taman, dia tahu apa yang akan terjadi, yang dia alami. Tadi dikatakan di sini bahwa Yesus tahu apa yang akan dialaminya. Makanya dia ketika orang-orang rombongan daripada penjaga-penjaga atau mungkin di sini katakan Satpol PP-nya Bait Allah datang mencari, dia menanyakan, siapa yang kamu cari? Mereka menyebut
Yesus dari Nazaret. Terus Yesus menjawab, ini aku, ego emi. Ini aku, ungkapan seperti Tuhan. Makanya di sini mereka mencari Yesus orang Nazaret. Ini sebenarnya istilah Yesus orang Nazaret adalah ungkapan tentang kondisi orang yang enggak baik. Karena memang Nazaret itu terkenal. Kota sebelah utara banyak sekali percampuran dari berbagai bangsa dan dikenal di situ banyak pemberontak-pemberontak dan penjahat-penjahat. Dengan Yesus menjawab, ini aku, karena pertanyaan mau mencari siapa? Yesus orang Nazaret. Di sini Yesus yang adalah Allah tahu segala sesuatu. Tapi ketika tahu maksudnya bahwa orang-orang itu mau menangkap dia, Yesus menghambakan diri, kalau saya bisa mengatakan tuh, menyamakan diri dengan orang-orang jahat itu supaya ditangkap. Dan nanti kita bisa lihat ini 2 kali tanya, kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret, ini aku. Dan ketika Yesus 2 kali mengatakan itu, mereka rebah. Karena apa? Enggak menyangka, karena mungkin beberapa orang kenal Yesus itu orang baik, guru. Tapi dia mengatakan, mengiyakan orang Nazaret. Enggak heran ketika waktu itu juga Nathanael muridnya ketika ketemu Filipus pertama kali, Filipus ngomong, bukan Filipus saya ya, Filipus yang mengatakan, aku ketemu Mesias. Mesias siapa? Yesus dari Nazaret. Mana mungkin ada yang baik dari Nazaret? Di sini kita bisa melihat Yesus mau merendahkan, bahkan nanti mengorbankan diri, menyamakan diri dengan penjahat. Makanya enggak heran ketika Yesus disalib pun digolongkan dengan orang-orang jahat. Walaupun dia katakan ego ini, aku Allah, aku yang ada, yang tahu sekali. Dan ketika mereka ditanya lagi, kamu cari siapa? Yesus orang Nazaret. Jawaban Yesus yang terakhir dikatakan di sini, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka itu pergi. Dalam arti di sini nanti diungkapkan oleh pernyataan Yohanes, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kau biarkan binasa. Dalam arti Yesus itu menjadi tameng, menjadi korban di depan, sehingga para murid-murid yang lain enggak ditangkap. Inilah arti pengorbanan, bahwa dia mau menyerahkan diri. Minggu Sengsara menjadi perenungan kasih Allah yang besar kepada umatnya yang selalu nyata dalam kondisi apapun. Ungkapan Yesus, ini aku. Dan kalau kamu mencari aku, biarlah mereka yang lain jangan ikut-ikut mengalami. Inilah yang menjadi perenungan bahwa kasih Allah pun terus nyata di dalam kondisi yang menyedihkan, yang mungkin memprihatinkan. Allah tetap mau peduli kepada milik kepunyaannya. Makanya dia pun mau berkorban. Dikatakan bahwa maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan. Makanya enggak heran kalau ini ungkapan bahwa seorang pemimpin itu harus di depan. Konsekuensi apapun dia yang akan pertama kali menanggung risiko. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Maka katanya, akulah dia. Jika kamu mencari aku, biarlah mereka itu pergi. Artinya apa? Jangan tangkap yang lain, jangan membuat pengikut-pengikutku yang lain menderita. Yesus saja cukup. Bahkan di sini Yohanes mengatakan, demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi perenungannya apa? Di masa sulit pun sebenarnya kita harus punya keyakinan bahwasanya Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Di masa COVID seperti
Ini pun kita harus punya keyakinan, apalagi di menjelang Paskah ini kita renungkan karena memperingati kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menunjukkan kasihnya. Karena dia telah menunjukkan kasihnya dan akan terus menunjukkan kasihnya. Makanya di dalam peringatan Paskah ini harusnya Jumat Agungnya sebentar, kita ingat kasihnya. Dia cukup jadi korban sendiri, kita nggak perlu menambahi. Saya tertarik dengan satu pernyataan penulis Ibrani yang mengatakan demikian, bahwa pendirian Kristus yang membawa pada kemuliaan ini mungkin juga jarang disebutkan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Saya garis bawahi atau saya tulis miring itu, dengan penderitaan. Yesus membawa kemuliaan itu melalui kematiannya di kayu salib, yang besok Jumat kita akan peringati. Penulis Ibrani ini mau mengingatkan, dia Allah, mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri, bahkan mau supaya umatnya tidak binasa. Penerapan, karena sudah 30 menit ya. Tema tentang menyeberangi Sungai Kidron ini ya. Saya mengajak saudara merenungkan yang pertama, masa sulit yang sukar yang sedang kita hadapi mengajarkan supaya apa? Jangan mementingkan diri sendiri dan mengikuti tawaran dunia yang hanya mengejar kesenangan sementara lalu melakukan pengkhianatan. Banyak orang menggunakan alasan kesulitan, penderitaan untuk membenarkan tindakan yang tidak baik, tidak benar. Tapi yang kedua, pahami dan rasakan kasih Allah yang tidak terbatas, sehingga tetap kita bisa bersyukur dan meneladani Kristus di masa-masa yang sulit ini. Saudara sedang mengalami ujian, sedang mengalami tantangan, ingat, jangan cari kepentingan sendiri, jangan mencari keselamatan diri sendiri. Ingat bahwa Yesus sudah mati buat kita, dan kita hanya boleh bersyukur dan hidup menjalaninya dengan penuh dengan sukacita. Selamat memasuki hari Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Filipus MTH yang telah menyampaikan firman. Kiranya firman itu menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia dan di segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa penutup dan doa Bapa kami akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Nur Anggriato MTH.
Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali bagaimana menghadapi dunia ini di momen Paskah ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjaga hati untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan, dan di sanalah kami akan memperoleh damai sejahtera sukacita yang luar biasa. Makasih Engkau memberkati Pak Filipus, dan Engkau memberkati kami semua di tengah-tengah kegiatan kami, proses belajar mengajar, supaya semua berjalan dengan baik. Makasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat siang, selamat beraktivitas. Apakah ada pengumuman? Bapak Ibu dosen bisa melanjutkan aktivitas. Teman-teman yang panitia Natal untuk tetap bertahan sebentar karena kita ada bagi baju. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.